Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sinta Alfiana dengan NIM 8574966682 dari Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan pribadi kepada salah satu siswa kelas 5 SDN Kertasari 03 yang mengalami kesulitan fokus saat belajar. Sebelum melaksanakan layanan bimbingan konseling ini, saya terlebih dahulu melakukan tanya jawab kepada wali kelas untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa di kelas. Assalamualaikum Pak, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya saya di sini mau bertanya tentang keadaan murid di kelas Bapak. Apakah di kelas Bapak itu ada murid yang memiliki suatu masalah? Di kelas ini khususnya nggak ada yang terlalu bermasalah, cuman ada beberapa masalah di karakternya doang, suka bercanda. Cuman bercandanya kadang-kadang berlebihan, sering-sering hafal. Cuman bercandanya hanya untuk mencari perhatian aja, nggak ada yang sampai penghinaan. Ada yang berlebihan gitu ya. Mungkin dari semua muridnya ada nggak satu yang mencolok gitu lah Pak? Nah, ada satu orang gitu ya, lumayan mencolok anaknya. Itu mah masalahnya entah masalah psikologis atau apa. Anaknya tuh pendiam gitu, waktu pelajaran nggak fokus. Ya gitu, kalau dikasih tugas kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang enggak. Kebanyakan enggak gitu. Kalau dikasih masalah baru kembali fokusnya. Ya. Harus berulang terus, baru udah 3 kali 4 kali baru jadi harus dikasih contoh dulu yang lain gitu ya, baru ngerti. beberapa contoh baru ngerti. Gitu ya. Terus nama anak ini siapa Pak? Nama anaknya tuh Dapa. Oke. Kalau begitu untuk selanjutnya nanti saya akan melakukan bimbingan konseling ya. Saya minta izin dulu kepada Bapak sebagai wali kelasnya untuk melakukan bimbingan konseling terhadap siswa yang bernama Dava tersebut. Ya. Baik ya Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan bimbingan konseling ini kepada murid tersebut. Ya, sama-sama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya menemukan salah satu siswa kelas 5 SD tersebut bernama Dava yang mengalami kesulitan fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Dava cenderung kurang fokus ketika guru menjelaskan materi dan baru mulai fokus ketika diberikan soal untuk dikerjakan. Selain itu, Dava juga sering meminta penjelasan ulang secara perlahan dan berulang agar dapat memahami materi pelajaran tersebut. Oleh karena itu, pada video ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan konseling pribadi kepada Dava dengan tujuan untuk membantu siswa tersebut memahami kesulitan belajarnya serta membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya, saya akan memulai proses konseling bersama Dava. Nah, baik, sekarang di sini saya sudah bersama murid yang akan saya beri bimbingan konseling. Silakan perkenalkan namanya Pak. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Rizky, kelas 5 SDN Kertasari 03. Sekarang Ibu mau memulai ya Dava ya. Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah baik ya. Hari ini Ibu teh mau ngobrol aja sama Dava, ngobrol santai. Jadi Dava nggak perlu tegang gitu ya. Oke siap? siap. Oke. Nah, Dava suka nggak pergi ke sekolah? Kenapa? Belajar juga ya. Oke. Terus Dava paling suka apa pelajaran di sekolah? Olahraga sama menggambar. Terus kalau pelajaran yang agak susah menurut Dava apa? Matematika kadang susah Bu. Kalau guru menjelasin suka bingung. Kalau guru sedang menjelaskan pelajaran nih, biasanya Dava bagaimana? Kadang nyadarin, kadang pikiran yang lain. Terus pikirannya itu biasanya pikiran apa? Dapat kadang pengen main, kadang kuliah iman, jadi tidak terlalu fokus. Terus kapan Dava mulai fokus belajar?
kalau ada soal yang harus dikerjain. Kenapa baru fokus saat ada soal? Soalnya kalau belum dikerjain, aku belum mengerti. Oh gitu ya. Terus kalau ngerjain soal biasanya bagaimana yang bagian apa yang bikin Bapak bingung? Ada caranya, lupa lama-lamanya. Oh jadi itu makanya Bapak suka meminta guru untuk meminta penjelasan ulang gitu ya. Kalau dijelasin pelan-pelan pakai contoh, Bapak lebih mudah mengerti. Ya, kalau apalagi contohnya berbeda-beda. Kalau di rumah biasanya belajar kan di rumah? Ya, Biasanya belajar dari jam berapa? jam 1 Jam 1 siang gitu. Terus belajarnya ditemani orang tua atau sendiri? sendiri. Sendiri, pinter dong ya. Kalau belajarnya suka sambil main HP atau sambil nonton atau tidak? Kadang ya capek, jadi tidak terlalu fokus. Terus Bapak pernah takut salah nggak kalau lagi belajar? Iya, takutnya salah, terus diketawain. Diketahui sama teman-teman gitu. Kalau belum mengerti pelajaran, biasanya Bapak merasa bagaimana? Pusing dan bingung sendiri. Berarti sebenarnya Bapak itu mau belajar ya, pinter gitu kalau dalam pelajaran. Soalnya Bapak mau terus menggali sampai bertanya berulang kepada guru. Berarti Bapak termasuk anak yang pinter Bapak kalau gitu ya. Berarti Bapak mah kalau belajarnya itu harus pelan-pelan dan harus kasih contoh yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Kalau gitu nanti Bapak bisa lebih fokus waktu guru ngasih contoh di saat di contoh pertama gitu, untuk supaya Bapak nggak mudah bosan di awal pelajaran. Bapak langsung fokus, ini Bapaknya mau ngerjain soal, aku harus fokus dulu nih di contoh yang pertama supaya nanti selanjutnya aku bisa belajar lebih fokus lagi. Nah gitu, oke? Nanti dicoba ya. Terus kalau belajar di rumah nanti coba HP-nya atau TV-nya dimatiin dulu, fokus aja dulu ke belajar gitu ya. Jadi kamu nanti bisa fokus belajarnya terus ya. Bisa seperti itu kan? Nanti dicoba ya di rumah ya, kalau belajar simpan dulu HP, matiin di TV gitu. Jadi aja. Nah, pertanyaan dari Ibu cukup sekian untuk Bapak. Terima kasih ya. Bapak mau berbagi cerita sama Ibu. Sebenarnya Bapak itu anak yang mau belajar ya. Tinggal lebih dilatih lagi fokusnya gitu. Terus Bapak nanti ke depannya harus terus semangat belajar supaya lebih bisa lebih fokus, supaya bisa lebih pintar lagi ke depannya. Siap kan Bapak? Oke, hanya sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bapak.